Kembali disergap pemirsa, kecelakaan maut terjadi di jalanan raya di dalam kota Lamongan, Jawa Timur. Truk bermuatan limbah batu bara menabrak satu unit motor roda 3 dan 2 sepeda motor. Akibatnya seorang penumpang motor roda 3 meninggal dunia dan 3 korban lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Kecelakaan maut yang melibatkan truk bermuatan limbah batu bara dari Mojokerto menuju ke Tuban ini terjadi di Jalan Raya Kusuma Bangsa, Kecamatan Lamongan. Truk yang tengah melaju dari arah Rumah Sakit Dr. Sugiri dikejutkan dengan kedatangan pengendara motor roda 3 yang berusaha mendahuluinya, namun di saat bersamaan arus kendaraan ramai dari arah sebaliknya. Pengemudi yang kaget oleng ke kanan hingga menabrak motor roda 3 dan 2 motor lain dari arah berlawanan. Akibatnya seorang penumpang motor tewas di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala. Sementara pengemudi motor roda 3 dan seorang penumpang lainnya mengalami luka-luka dilarikan warga ke rumah sakit. Sampainya di TKP, dam truk tersebut oleng ke kanan, kemudian menabrak sepeda motor R3 liar, mengenai ban depan sebelah. Kejadian tersebut dengan korban 1 meninggal dunia, penumpang dari R3. Korban meninggal dan luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sugiri Lamongan. Sementara supir truk diamankan di Mapores Lamongan untuk dimintai keterangannya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Bisa seorang jasad lelaki tanpa busana ditemukan di kebun karet. Diduga korban tewas dibunuh karena ditemukan luka pada bagian lengannya. Polisi melakukan olah TKP di lokasi temuan jasad seorang laki-laki tanpa busana di area kebun karet milik warga di Desa Raja Barat, Tanah Abang, Sumatera Selatan. Jasad pria pertama kali ditemukan pemilik kebun karet yang tengah bekerja. Warga mengenali korban adalah Leo Chandra yang tinggal tak jauh dari tempat ditemukannya tewas. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga korban dibunuh karena ditemukan sejumlah luka di bagian lengannya. Dan mengalami luka belum tahu kita apa kena tembak atau kena bacok, cuma ada lubang di sebelah kiri. Jasad korban dibawa ke RSUD Pali untuk divisum, sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana melaporkan. Misa seorang gadis menjadi korban begal di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Usai beraksi, pelaku membuang korban ke jurang. M, warga kota Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan mendapat perawatan dari keluarganya setelah diduga menjadi korban begal. Peristiwa terjadi di Jalan Poros Rantepau, Makale Utara. Korban yang akan pulang menggunakan motor dari Rantepau, Toraja Utara, tiba-tiba diadang pelaku begal di kawasan Palapala dan langsung merampas tas. Korban pun berteriak. Para pelaku yang panik menganiaya korban dan membuangnya ke jurang. Korban dan sepeda motornya diselamatkan oleh warga sekitar. Itu langsung dia larikan itu tasnya. Iya. Lalu anak saya ikuti terus berteriak. Iya. Maling. Tidak ada dianiaya atau bagaimana? Oh, sampai di itu dibungin. Sampai mau dibuang di tebing. Dibuang itu. Di jurang, Di jurang, ya. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Jadi saat ini korban sudah melapor di Polres Tanah Toraja PKT, dan tadi saya lihat teman-teman Satreskrim penyidik sudah membawa korban ke ruang penyidikan untuk dimintai keterangan. Setelah kejadian, korban sempat dirawat di Rumah Sakit Laki Padada. Kepolisian Tanah Toraja memburu pelaku. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jupri Tonapa melaporkan. Sesosok jasad wanita ditemukan tergeletak di kamar hotel di Surabaya, Jawa Timur. Korban ditemukan pegawai hotel berada di bawah kasur tanpa busana.
Sesosok jasad wanita tanpa busana ditemukan tewas di salah satu hotel di Gedung Doro, Surabaya, Jawa Timur. Korban ditemukan pegawai hotel saat akan memeriksa kamar untuk dibersihkan. Dari keterangan saksi, korban atas nama Novita Sari, 20 tahun, ditemukan di bawah kasur dalam posisi tengkurap. Rekan korban menyebut ia check-in Rabu lalu seorang diri, namun saat akan ditemui Kamis malam, korban tak merespon panggilan. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban. Di lokasi, petugas menemukan sejumlah obat-obatan yang disita sebagai barang bukti. Novita Sari. Diduga korban meninggal, sementara diduga korban meninggal karena sakit. Dari keterangan saksi, temannya korban 2-3 hari lalu dia pernah cerita sama temannya korban kalau dia punya penyakit darah tinggi. Dan dikuatkan dengan keterangan dari orang tua korban dan kakak korban bahwa dia punya penyakit turunan dari. Dari hasil pemeriksaan sementara, tim Inafis Polrestabes Medan menyatakan korban diduga meninggal dunia karena sakit karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Pemirsa, 4 wanita ditipu dan dicabuli seorang pria yang mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Bantul, Yogyakarta. Setelah melamar, pelaku meminta korban mentransfer uang yang ternyata digunakan untuk melunasi hutang. Pelaku merupakan lulusan UGM yang bercita-cita menjadi anggota polisi. Dimas Agung dengan percaya diri memakai baju taktikal seragam Satreskrim Polri berpangkat Ajun Komisaris Polisi di Polres Bantul, Yogyakarta. Hampir selama 1 tahun, Dimas Agung mengaku sebagai Kasat Reskrim Polres Bantul dan merayu sejumlah wanita di situs pencarian jodoh. Pria berusia 28 tahun ini ditangkap polisi setelah dilaporkan mahasiswi asal Bantul yang telah ditipu. Agung mengakui telah melakukan penipuan untuk mendapatkan uang. Agung mengakui telah melakukan penipuan sebagai anggota polisi Polres Bantul. Menjadi polisi ini tidak sampai bertemu terus pakai seragam. Pakai seragam? Iya, ketemu. Iya. Terus di jalan kamu pernah ketemu polisi enggak? Oh, pernah. Terus? Iya, udah. Polisi mana? Di tempat enggak tahu. Apa AKP loh. Pak, namanya berarti nama dia, Pak, jadi pakai? Iya, nama saya. Iya, Pak. Pria asal Sewon Bantul ini memiliki atribut lengkap kepolisian yang dibeli secara online. Agung melakukan penipuan selain mencari kepuasan seksual, juga mencari uang karena menganggur sejak lulus kuliah. Kamu sekolahnya apa dulu? D3 sarjana kepolisian. D3 apa? UGM. D3 UGM. Fakultas apa? Dalam menjerat wanita, Dimas Agung memanfaatkan situs pencarian jodoh di media sosial sejak tahun 2020. Dalam menjerat wanita, Dimas Agung memanfaatkan situs pencarian jodoh di media sosial sejak 1 tahun lalu. Dimas menunjukkan foto-foto berpakaian seragam anggota reskrim membuat para korban terpedaya. Apalagi Dimas Agung meyakinkan diri perwira berpangkat AKP. Setelah korban masuk jeratan, Dimas Agung mengajak bertemu dan berkencan hingga melakukan pencabulan. Para korban juga menuruti saat diminta mentransfer uang yang dijanjikan untuk persiapan pernikahan. Ternyata Dimas Agung telah menipu sejumlah wanita, hingga kini 4 orang telah melaporkan pada polisi. Penipuan terungkap setelah keluarga korban mencari Kasat Reskrim Polres Bantul yang ternyata bukan Dimas Agung. Bahkan salah satu korban penipuan berasal dari luar Yogyakarta dan telah dilamar. Korbannya bisa orang mana saja karena dia menggunakan aplikasi. Salah satu seperti yang dilihat ada dari Wonosobo, ya, itu juga sempat melaksanakan lamaran di rumahnya di sana. Total ada berapa korbannya? Sementara dari hasil penyelidikan polisi, uang hasil menipu digunakan Dimas Agung untuk melunasi utang bank. Tersangka masih menjalani pemeriksaan, diduga masih ada korban lain yang belum melapor pada polisi. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara dengan barang bukti, pakaian seragam, serta atribut kepolisian. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisno Purwoko, iNews melaporkan.
Seorang pria nyaris tanpa busana melakukan pencurian ikan di gudang penyimpanan. Pelaku tiba-tiba muncul dari lantai gudang. Sergap segera kembali sesaat lagi.